Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kecil ingin membuat video pendukung yang berjudul Ayunan Matematis. Perkenalkan, nama saya Sayyidah. Nama saya Cynthia Dita Magdalena. Nama saya Najwa Maria Putri. Ayunan matematis merupakan ayunan sederhana dari bandul dengan massa yang diikat dengan benang yang massanya diabaikan dan panjang benang tidak dapat berubah. Secara nyata, sebenarnya ayunan ini tidaklah sepenuhnya harmonis, karena betapapun lamanya osilasi, akhirnya diam juga. Bandul matematis atau ayunan matematis setidaknya menjelaskan bagaimana suatu titik benda digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali. Jika ayunan menyimpang sebesar sudut terhadap garis vertikal, maka gaya yang akan mengembalikannya. Prinsip ayunan yaitu jika sebuah benda yang digantungkan pada seutas tali diberikan simpangan, lalu dilepaskan, maka benda itu akan berayun ke kanan dan ke kiri. Berarti ketika benda berada di sebelah kiri, akan dipercepat ke kanan. Dan ketika benda sudah ada di sebelah kanan, maka benda akan diperlambat ke kiri. Ayunan matematis dapat disebut juga sebagai gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Ayunan matematis ini atau gerak harmonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak harmonik linear dan gerak harmonik vertikal atau horizontal. Ciri-ciri ayunan diantaranya yang pertama adalah memiliki sistem yang bergerak secara harmonik atau teratur, di mana sistem itu terdiri dari tali dan penyangga, yang biasanya tiang atau pohon, serta dudukan atau tempat duduk. Yang kedua, bergerak harmonik dalam dua arah, misal maju mundur. Praktikum ayunan matematis bertujuan untuk memahami asas ayunan matematis dan getaran selaras, juga mengetahui cara kerja gaya gravitasi bumi menentukan nilai percepatan. Ada pula alat bahan yang kami gunakan untuk praktikum ini. Yang pertama, menggunakan dua benang. Dengan benang pertama berukuran 10 cm dan benang kedua berukuran 20 cm. Lalu menggunakan dua beban. Dengan beban pertama menggunakan rautan pensil dan beban kedua menggunakan penghapus. Selanjutnya, alat yang dipakai adalah penggaris besi. Dan yang terakhir, menggunakan dua buah botol aqua dengan ukuran 600 ml. Prosedur yang pertama, lilitkan benang ke dalam beban, lalu lilitkan kembali di dalam penggaris besi. Pada percobaan pertama, menggunakan beban sepanjang 10 cm dan menggunakan rautan pensil, diayunkan sebanyak 10 kali dan menghasilkan waktu selama 8,71 detik. Pada percobaan kedua, menggunakan benang sepanjang 20 cm dan rautan pensil, diayunkan sebanyak 10 kali
sehingga menghasilkan waktu selama 7,83 detik. Lalu pada percobaan ketiga menggunakan benang sepanjang 10 cm dan penghapus diayunkan sebanyak 10 kali sehingga menghasilkan waktu selama 8,1 detik. Lalu pada percobaan ketiga menggunakan benang sepanjang 20 cm dan penghapus diayunkan sebanyak 10 kali sehingga menghasilkan waktu selama 8,38 detik. Kesalahan pada praktikum kali ini yaitu tidak memakai bujur dan ayunan yang tidak stabil sehingga menghasilkan waktu yang kurang tepat. Dari percobaan ayunan matematis yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Masa bandul dan panjang tali keduanya berdampak pada percepatan gravitasi lokal. 2. Jika Anda melakukan informasi jumlah ayunan dan durasi yang dibutuhkan, Anda dapat menemukan periode ayunan. Massa M akan berayun dalam bidang vertikal di bawah gaya gravitasi jika perpindahan osilasi dipaksa menjauh dari titik kesetimbangan. Karena proporsionalitas langsung antara panjang tali dan periode bandul, panjang tali berdampak pada periode. Jika amplitudo getaran tidak kecil tetapi bukan harmonik sederhana, maka gerak harmonik sederhana dalam ayunan matematis memiliki pengaruh dan periode bergantung pada amplitudo. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.